Jadi mungkin terima kasih narasumber ya. Panggilannya Bu Eka ya? Tika, Pak. Kartika ya? Tika ya. Jadi kita ini mahasiswa Fakultas Bisnis, Ekonomi dan Bisnis. Jadi memang mungkin kita akan banyak belajar ya, menyerap informasi dari berbagai macam yang akan disampaikan. Nah, kita juga perlu diketahui juga kita itu berusaha untuk mengcapture juga dengan perkembangan teknologi ya, dan juga terkait dengan soft skill yang coba kita berusaha untuk masukkan gitu. Jadi itu Bu Melia juga sudah berkontribusi banyak. Jadi kita juga meminta untuk ke mahasiswa untuk data camp ya, data camp itu ada introduction to data science, kemudian juga R programming, kemudian juga ada SQL ya kalau nggak salah ya, SQL, kemudian ada Tableau, ada juga visualisasi data ataupun Excel makro ya, spreadsheet atau apa itu saya. Nah, jadi ada beberapa materi yang coba kita masukkan untuk mengcapture perkembangan di data science ataupun data analis ya nanti yang akan berkaitan. Jadi mahasiswa juga sudah menyelesaikan berbagai macam modul ya, sebagian besar sudah menyelesaikan modul di data camp. Jadi mungkin itu juga mahasiswa nanti bisa berinteraksi langsung dan bisa menanyakan tuh. Jadi lebih ke detail ataupun lebih ke arah bagaimana penerapannya dari misalnya yang telah dipelajari di data camp itu pemrogramannya dan lain-lain. Silakan ya. Jadi saya kira ini menarik untuk mahasiswa ya, bagi mahasiswa untuk belajar lebih banyak ya. Terima kasih. Mungkin saya ingin menyampaikan itu aja Bu Melia. Terima kasih. Ya, makasih Pak Herman. Ya, mungkin aku juga lupa tadi menyampaikan. Jadi ini teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa di sini juga ada tugas ngerjain data camptik gitu. Jadi harusnya punya 1-2 dikit lah gitu bayangan harusnya kayak apa sih data analisis, walaupun mungkin belum sampai tahu aslinya kayak apa sih sebenarnya, sebanyak apa sih data yang bisa di crunching gitu. Jadi ya udah tanpa berpanjang-panjang aku langsung kasih ke Tika aja, monggo. Tika mulai penyampaiannya. Share screen-nya mau dari dibantu dari teman-teman Asdos atau mau share screen sendiri nih, Tika? Boleh sendiri juga nggak apa-apa. Ini aku coba. Oh, bisa nggak? Udah ya? Okay. Ini kalau misalkan aku klik present gini masih tetap kelihatan nggak? Ini udah ke present tuh? Udah ke present gitu ya? Oke. Halo semuanya, senang banget nih hari ini dapat kesempatan untuk sharing ya ke teman-teman mahasiswa FEB UI, Universitas Indonesia, mengenai data analytics life cycle to drive data-driven decision making gitu. Oleh saya sendiri, Septineka Kartika Dewi sebagai senior data analis di Tokopedia gitu. Tadi makasih juga nih kesempatannya Bu Melia, Bu Nita, Pak Herman, dan teman-teman panitia untuk sharing session hari ini. Semoga nanti bermanfaat apa yang disampaikan. Gitu. Oke, nah untuk agendanya nanti pertama aku akan bahas tentang profil aku sedikit. Tadi udah dijelasin juga sama Bu Melia. Terus ada tentang Tokopedia dan bisnis-bisnisnya. Terus juga nanti aku akan bahas tentang Tokopedia Data Team. Jadi di Tokopedia itu data team itu terdiri dari apa aja. Dan nanti kita akan masuk ke data analytics life cycle tadi ya, to drive data driven decision making. Terus nanti juga akan ada use case dan skill set. Tadi juga udah banyak disebutin ya sama Pak Herman untuk skill setnya dan tips and tricks gitu. Nah, langsung aja di yang pertama perkenalan. Tadi Bu Melia juga udah bilang namaku biasa dipanggil Tika. Sekarang senior data analis di Tokopedia, khususnya untuk customer excellence team ya, bareng sama Bu Melia juga. Untuk experience sendiri, aku berpengalaman udah 5 tahun di bidang data dan analytics. Awalnya tadi Bu Melia juga udah sebut, aku sebelumnya researcher di beberapa company
atau kita ingin membuat strategik baru, itu kita nggak bisa sembarangan asal bikin strategik aja, tapi kita harus kayak fokus on customer, kita juga harus growth mindset, dan jangan cuma di make it happen aja, tapi kita juga make it better gitu. Jangan setelah fiturnya dibuat, kita bikin fiturnya itu jadi lebih baik lagi gitu. Jadi ini DNA yang sudah melekat gitu ya di Nakama gitu. Nah, ini ada sedikit tentang video tentang data office di Tokopedia. Ini. Jelas nggak ya, Ma, kalau aku share ini? Jelas kok, ini ada videonya, Tik. Iya. Jelas harusnya. Apa itu? Itu yang ada di sekitar kita, yang kita lakukan, yang kita cari, yang kita gunakan. Bahkan kita semua adalah data. Data pun membuat kami, tim data Tokopedia, mampu memberikan berbagai informasi dan rekomendasi dengan memahami apa yang diinginkan lebih dari 90 juta pengguna aktif bulanan. Bukan sekedar big data, tapi bagaimana merubahnya menjadi smart data. Dan sekali lagi, membuat kami memahami apa yang Anda inginkan dengan cara yang paling efisien. Data dikumpulkan, dipilah, dan dikirim ke dalam warehouse melalui data pipelines. Apa itu data pipelines? Data pipelines adalah proses pemindahan data, dan kita membutuhkan infrastruktur yang stabil dan dapat diandalkan untuk menjaga data tetap berada di jalurnya. Data dianalisis melalui grafik yang kami buat untuk menciptakan pengalaman bertransaksi yang jauh lebih maksimal dan pastinya menyenangkan. Analisa kami selalu berdasarkan Anda, sehingga tercipta solusi yang tepat. Singkatnya, aktivitas kecil Anda mampu menciptakan berbagai inovasi. Salah satunya AI atau Artificial Intelligence. Buka aplikasi, lalu foto, dan upload. Oh, dengan AI kami, bukan hanya barang, tapi juga harga yang pas dan layanan smart chat spesial untuk Anda. Keren. Jelas. Selesai. Tentu belum. Masih banyak tantangan bagi kami untuk terus memahami Anda. Di samping fungsi esensial masing-masing tim data, terdapat banyak dukungan satu sama lain di setiap prosesnya. Bersama-sama menyusun strategi hingga eksekusi dalam lingkungan yang terintegrasi. Karena tiap kami memegang andil yang sama pentingnya untuk melengkapi sebuah kesatuan dalam menciptakan berbagai inovasi. Our data team will always discover something new in order to enhance every inch of customers' life by providing data information and recommendations through Tokopedia. Therefore, democratizing access to knowledge in Indonesia can be accomplished. Nah, itu tadi videonya. Dari video tersebut tadi segala sesuatunya tuh adalah data ya, bahkan diri kita sendiri pun juga termasuk data gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pakai aplikasi yang gratis gitu, sebenarnya kita nggak benar-benar gratis gitu untuk memakai aplikasinya. Jadi kita adalah produknya gitu. Jadi kita apa yang kita lakukan itu bermanfaat gitu untuk perusahaannya mereka kayak gitu. Nah, tadi udah dijelasin juga di Tokopedia itu timnya ada terbagi menjadi beberapa tim, yaitu ada data engineer, data tracking, data analis, dan juga data scientist. Nah, data analis ini tuh di dalamnya termasuk BI juga. Jadi namanya data analytics, ada data analis dan BI. Nah, di sini aku nanti akan lebih jelasnya tentang data analytics. Nah, di sini tuh kita data analytics di Tokopedia itu perannya adalah sebagai strategic partner. Nah, partnernya itu terdiri dari ada tim bisnis, tim produk, dan tim teknologi. Tuh. Nah, ini perjalanan tim data analytics ya di Tokopedia. Jadi dari awal berdiri itu kita masih banyakkan tasknya tuh ad hoc analysis. Ad hoc itu artinya kayak sekali analisis aja kayak gitu ya. Ini awalnya ad hoc analytics. Dan semakin lama semakin banyak untuk ad hoc analytics-nya, sehingga kita membuat di 2016 itu kita membuat automated report dan BI dashboard gitu. Nah, tapi ini tuh datanya
belum tersimpan di storage cloud gitu ya, kayak masih di spreadsheet kayak gitu, masih manual lah kayak gitu untuk datanya. Nah, tapi dengan automated ini kita bisa lebih cepat untuk pengambilan keputusan. Nah, tapi karena datanya semakin banyak, jadi kita butuh yang namanya cloud gitu. Sehingga di 2017 ini tim data Tokopedia tuh mulai untuk bikin data warehouse kayak gitu. Jadi semua datanya itu disimpan di BigQuery namanya. Nah, kemudian untuk toolsnya itu kita ada BigQuery dan Tableau. Kalau yang sebelumnya kan dari kita BI toolsnya pakainya Tableau, tapi untuk data source-nya itu masih dari spreadsheet kayak gitu ya. Nah, kalau setelah menggunakan cloud ini, kita datanya itu ngambilnya dari BigQuery gitu. Nah, jadi kenapa kita perlu ini ya karena datanya semakin banyak dan di tahun 2017-an itu kan udah kayak keputusan itu kita menggunakan data ya, data driven. Jadinya karena task-nya banyak dan data yang tersebar banyak juga gitu, jadi hambatannya tuh ada di data analis, sehingga kayaknya kita perlu solusi nih supaya kita bisa memperoleh datanya lebih cepat kayak gitu, sehingga kita simpan datanya di BigQuery gitu. Nah, sekarang datanya udah tersimpan dengan rapi ya di BigQuery. Selanjutnya karena sekarang bisnisnya Tokopedia semakin banyak, yang awalnya hanya marketplace aja, sekarang juga udah ada produk digital, udah ada fintech dan lain-lain, sehingga dari tim data ini kita berinisiatif untuk bikin self-service analytics gitu. Jadi untuk yang sifatnya deskriptif, data deskriptif gitu, itu jadi dari tim bisnis, tim produk maupun tim tech itu mereka bisa menganalisis sendiri kayak gitu. Jadi kita dari data team membuatkan platform self-service analytics-nya untuk bisa dikonsumsi oleh partnernya kita gitu. Jadi kedepannya itu data analytics itu bisa menganalisis yang lebih advance lagi. Nah, ini perjalanan kita. Jadi kita sekarang udah sedang berjalan sih untuk self-service analytics-nya gitu. Nah, ini Tokopedia data team life cycle gitu ya. Tadi kan ada disebut ya di depan, di awal itu ada data tracking, data engineer, terus data analytics, dan juga data scientist. Nah, jadi awalnya itu berawal dari data tracking nih. Jadi kalau kita buka aplikasi Tokopedia, kita klik-klik sesuatu gitu. Nah, itu setiap aktivitas yang kita lakukan gitu, yang teman-teman lakukan ketika teman-teman klik nih button A, button B gitu, itu akan tersimpan nih sebagai data. Jadi itu ada tugasnya tim data tracking untuk menyimpan aktivitasnya kita di Tokopedia gitu ya. Jadi kayak di sini ada contohnya, misalkan button A tersimpannya gitu sebagai 00101 gitu ya, binary. Nah, selanjutnya kan kalau kayak gini susah ya untuk gitu. Sehingga ada nih tim data ini menjadi data warehouse gitu ya. Tadi ada kan prosesnya itu dinamakan pipeline gitu. Ada data infrastrukturnya di sana sehingga nanti datanya itu bisa dikonsum oleh tim data analytics dan juga tim data scientist gitu. Jadi tim data analytics dan data scientist itu kita udah terima jadi gitu ya datanya, sehingga nanti dari tim data scientist mereka bisa melakukan machine learning untuk solusi yang mereka tawarkan berdasarkan data. Contohnya di sini ada produknya itu recommendation. Jadi kalau misalkan teman-teman buka di aplikasi Tokopedia, ada halaman rekomendasi, itu rekomendasi antara orang A dan orang B itu isinya pasti beda karena ini udah kita personalize gitu ya berdasarkan data yang kita punya gitu. Jadi kayak misalkan aku sama adik aku itu kalau kita sama-sama buka halaman itu isinya beda. Misalkan kalau di aku tuh ditawarinnya fashion atau kayak skincare gitu. Tapi kalau misalkan di adik aku cowok itu mungkin ditawarinnya peralatan motor kayak gitu-gitu kayak atau gadget gitu. Jadi ini salah satu kegunaan data ya. Jadi salah satu tugasnya dari tim data scientist adalah menggunakan machine learning untuk menjadi solusi yang terbaik untuk customer kayak gitu.
Nah, sedangkan untuk tim data analytics itu kita tadi kan perannya sebagai strategic partnernya tim bisnis, tim produk, dan juga tim tech ya. Nah, di sini kita lebih kayak deep dive analisis, terus kita juga membuat visualisasi. Nah, kalau misalkan kita kan datanya itu berupa table gitu ya. Nah, kalau kita ngasih ke tim bisnis atau tim produk itu tabelnya gitu ya, table mentahnya gitu, itu kan pasti bingung ya cara ngebacanya gimana, sehingga kita perlu mentransformasi table tersebut menjadi sebuah visualisasi yang lebih mudah dibaca, dan ketika orang melihat visualisasi tersebut tuh kita tahu, oh ini, oh trennya naik, oh trennya turun gitu, oh ini tiba-tiba ada spike kayak gitu kan. Jadi visualisasi itu sangat diperlukan gitu ya di tech company gitu, karena supaya lebih mudah membaca datanya ketimbang kita membaca raw data table gitu, itu kan isinya angka semua gitu kan, lebih sulit dibaca, sehingga ini menjadi salah satu tugasnya tim data analytics, di mana isinya tuh ada DA dan BI gitu, untuk deep dive analisis dan juga membuat visualisasi data. Nah, sekarang kita fokus ke tim data analytics-nya. Jadi untuk tim data analytics sendiri itu kita punya visi yang tadi kita mentransform data to knowledge gitu ya. Jadi kan nggak semua orang itu kayak bisa membaca data gitu. Jadi gimana sih data, ini kan data yang di Tokopedia yang tersedia itu kan banyak banget. Bayangin aja kayak setiap orang tuh melakukan aktivitas di Tokopedia itu pasti kerekam gitu kan sama kita, itu datanya tersimpan gitu, itu kan banyak banget datanya. Dan gimana sih data yang banyak itu tuh bisa menjadi sebuah knowledge. Nah, itu adalah visinya kita, dan misinya itu kita nge-provide intelligence insight dan juga advanced data platform, salah satunya tadi self-service analytics. Nah, untuk value-nya kita innovate to create, terus learn together, grow together, work smart, play smart gitu. Jadi kita bukan work hard, play hard, tapi kita work smart, play smart gitu. Jadi sebisa mungkin kita seefisien mungkin dan tidak nggak terlalu kerja keras ya, kayak gitu. Nggak terlalu banyak melakukan hal-hal yang berulang gitu. Jadi selama itu bisa kita automate, kita akan mengautomate task tersebut gitu. Nah, ini quotes aja sih. Jadi kayak data itu tuh sekarang tuh udah ya data di mana-mana kayak gitu ya. Udah istilahnya itu adalah big data gitu. Data tuh udah sekarang tuh udah lebih dari yang dulu kita ketahui, karena sekarang udah eranya teknologi. Jadi semuanya bisa tersimpan menjadi sebuah data gitu. Nah, jadi berawal dari data itu tergenerate kayak dari interaksinya kita sehari-hari. Kayak misalkan ini kita pergi ke supermarket, ini contohnya kita pergi ke supermarket. Nah, kalau offline itu data yang tersimpan ya, kalau misalkan kita belanja secara offline, kita pergi ke supermarket, data yang bisa kita capture itu adalah kayak seseorang membeli, misalkan ini contohnya membeli 2 mie instan gitu ya, 2 mie instan pada hari Rabu 4 September 2019 jam 17.31 gitu. Jadi ketika apa ya, dulu nih pas zaman offline ya, kalau sampai sekarang ya, maksudnya kayak ketika offline itu data yang kita capture itu hanya end prosesnya aja gitu, apa sih yang dia beli gitu. Jadi kita nggak bisa tuh melihat, jadi kan kalau misalkan kita mau beli Indomie, pasti sebelum kita memilih Indomie ini chicken curry jumbo, pasti kita sebelumnya ada prosesnya gitu ya. Kita misalkan milih dulu nih apa nih yang kita lihat, misalkan kita ngebandingin harga, nge-compare harga yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau di offline itu yang tercapture hanya end prosesnya aja, apa yang kita beli, tapi di belakangnya itu apa yang sebelumnya kita lakukan itu tidak tercapture datanya kayak gitu. Nah, berbeda dengan ketika kita belanja online nih. Dengan kita belanja online, kita jadi bisa lebih mengetahui behaviornya customer kita tuh seperti apa kayak gitu. Jadi sebelum si customer itu memutuskan untuk membeli tadi ya, membeli Indomie, itu kita bisa tahu nih dari mana mereka akhirnya menemukan produk tersebut. Apakah mereka nge-googling dulu sampai akhirnya mereka masuk ke halaman Tokopedia, atau mereka buka Tokopedia terus mereka search gitu. Dan kalau mereka search, apa sih yang mereka search pertama kali sampai akhirnya mereka beli Indomie gitu. Apakah di sini mereka
kayak ngebandingin gitu ya produk satu dengan produk yang lain. Jadi kan tadi ada misalkan Indomie Kari yang jumbo sama yang biasa gitu. Mereka ngelakuin perbandingan dulu nggak sih sebelumnya kayak gitu. Terus mereka ngebaca-baca review dulu nggak sih sebelumnya gitu. Jadi kita dengan menggunakan teknologi ini ya, semua datanya kan tadi tersimpan gitu. Jadi kita bisa melihat aktivitas customer sebelum mereka membeli produk tersebut gitu. Berbeda dengan offline, kita nggak bisa melihat behaviornya, tapi di online itu kita bisa melihat behavior sebelum si customer membeli produk tersebut gitu, sehingga kita bisa membuat experience yang lebih baik untuk customer berbelanja di Tokopedia kayak gitu kurang lebih. Jadi kita tadi salah satu contohnya produk rekomendasi gitu. Jadi kita tanpa perlu si customer itu nge-search, kita udah ngasih rekomendasi nih. Misalkan biasanya kalau orang ini tuh belanja skincare itu setiap 1 bulan sekali gitu. Jadi nanti di bulan depan mereka akan tampilin produk yang sama. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi karena udah direkomendasiin. Atau biasanya kalau orang habis beli minyak, beli gula, biasanya apalagi sih yang mereka beli kayak gitu. Nah itu semua bisa kita lakukan menggunakan data. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau di halaman Tokopedia, misalkan ada Indomie jumbo mie goreng ayam. Nah ini kita bisa langsung ke tambah keranjang. Kalau beli kita bisa langsung ke sini. Atau kita mau chat dulu nih si sellernya, mau tanya-tanya dulu. Atau ini ada, kita masukin ke cart dulu, atau kita langsung beli, atau kita mau kita masukin ke wishlistnya kita dulu nih untuk nantinya kita compare gitu kan. Atau misalkan kita mau follow tokonya dulu tapi kita belum mau beli kayak gitu, masih mau belinya nanti di bulan depan. Nah jadi di sini tuh kita bisa tahu apa aktivitas yang dilakukan customer sebelum akhirnya mereka membeli si Indomie jumbo mie goreng ayam panggang ini kayak gitu. Nah, untuk proses analisisnya sendiri, jadi kan tadi kita kayak transform data to knowledge gitu ya. Nah, di sini tuh kita ada ada tahapannya. Yang pertama itu ada namanya deskriptif. Jadi deskriptif itu ya kita pengen tahu sih apa yang terjadi. Kalau diagnostik itu lebih ke kenapa ini terjadi, misalkan kok transaksinya di Tokopedia menurun ya, ada apa sih kayak gitu. Nah, itu diagnostik. Terus ada juga prediktif. Prediktif itu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kita bisa ngepredik nih orang kira-kira bulan depan bakal balik belanja lagi nggak sih di kita kayak gitu. Atau misalkan kita ngepredik ini orang potensial fraud atau enggak gitu. Itu prediktif. Dan juga terakhir itu preskriptif. Nah ini the best solution. Jadi kayak misalkan kita udah ngepredik nih, kayaknya nih orang bulan depan bakalan churn gitu. Jadi gimana caranya, solusi apa sih yang bisa kita kasih ke customer supaya dia tuh nanti balik lagi belanja di Tokopedia kayak gitu. Itu lebih ke preskriptif, dan biasanya preskriptif itu banyak di handle oleh data scientist, sedangkan dari deskriptif sampai prediktif itu DA ya, maksudnya data analytics, BI dan data analis. Nah, untuk data engineer dan data tracking sendiri mereka yang memprovide datanya gitu, yang membuat data arsitekturnya sehingga bisa dikonsum oleh data analytics dan data scientist gitu. Nah, sekarang ini proses tipikal data analysis proses. Jadi ini yang general ya, secara umum itu prosesnya kayak gini. Seperti mungkin teman-teman juga tahu ya, prosesnya ada dari problem statement-nya apa, hipotesisnya apa, metodologi, data preparation, analysis, dan conclusion gitu. Ini yang general gitu, yang sifatnya ad hoc bisa dibilang, jadi sekali analisis udah kelar gitu. Nah, tapi kalau di tech company ya, karena kita udah datanya udah big data juga, jadi kita menerapkan agile process gitu ya. Nah, di sini life cycle sih data analisisnya itu. Yang pertama dari problem statement. Nah, dari problem statement ini, jadi sebelum kita analisis, kita harus tahu dulu nih problem statement-nya apa sih gitu. Terus tujuan kita mau analisis ini tuh apa gitu. Kita juga perlu tahu business understanding-nya dan hipotesis apa aja yang menyebabkan yang faktor-faktornya ya, misalkan nanti di belakang ada use case-nya juga. Jadi kayak hipotesis apa aja sih yang
kira-kira mempengaruhi si problem statement ini gitu. Jadi di tahap awal ini kita lebih banyak komunikasi ke partnernya kita. Tadi bisa tim bisnis, tim produk maupun tim teknologi gitu. Nah, di tahap pertama ini, di tahap problem statement ini, sebelum kita masuk ke tahap 2 ya, sebelum kita menyiapkan datanya, kita pastikan nih apakah informasi yang kita butuhkan itu udah cukup gitu ya untuk kita ngedefine variabel dan melakukan analisis kayak gitu. Jadi pastikan semua definisi dari data yang kita butuhkan itu udah cukup kayak gitu ya. Definisi terus hipotesisnya apa aja kayak gitu. Nah, itu kita harus pastikan kita udah punya cukup informasi tentang pemahaman tentang problem statement, objective, business understanding, dan hipotesis. Lanjut kita masuk ke data preparation. Nah, di sini itu tadi kan kita udah dapat nih hipotesisnya apa gitu. Nah, untuk menjawab hipotesis tersebut, kira-kira variabel apa aja sih yang kita butuhkan gitu. Nah, di situ kita ngelis nih variabel untuk menjawab tadi ya problem statement-nya, hipotesisnya apa gitu. Nah, di data preparation ini selain kita menyiapkan datanya, kita juga cek kualitas datanya gitu. Jadi sebelum kita masuk ke proses analisis, kita harus pastikan juga nih kualitas data yang kita miliki itu udah oke gitu, kayak udah bersih lah ya, udah siap untuk dianalisis dan definisi dari variabelnya pun udah sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, lanjut ke data analisis. Nah, ini tadi ya sesuai pilihannya tuh ada deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif gitu. Jadi kita melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan dari problem statement tersebut gitu. Nah, sebelum kita masuk ke reporting ya, kayak conclusion-nya deliver insight, kita pastikan nih semua yang kita analisis di sini tuh udah menjawab hipotesis di sini gitu, kayak udah mencapai objektifnya gitu ya, udah hipotesisnya semuanya udah terjawab kayak gitu, dan problem statement-nya juga udah kejawab juga. Nah, baru setelah itu kita present nih hasilnya ke partnernya kita, tadi bisa bisnis, produk, atau tim tech gitu ya. Jadi kita deliver insight-nya, kita kasih nih kesimpulannya apa, terus rekomendasinya apa, dan next action-nya apa kalau ada. Nah, sebelum kita di sini kita lakukan ini tuh bisa menyelesaikan masalah ini nggak sih kayak gitu, sehingga kita perlu yang namanya monitoring dashboard gitu ya. Jadi sebelum kita ke monitoring dashboard ini, kita pastikan dulu kita udah cukup matriks-matriksnya tuh udah lengkap ya yang untuk kita monitoring. Jadi kan misalkan problem statement-nya itu adalah penjualannya kita menurun gitu, penjualan di Tokopedia menurun, berarti kan objektifnya kita pengen penjualannya tuh naik lagi gitu. Berarti matriks yang dibutuhkan adalah number of sell-nya berapa gitu ya, kayak ordernya berapa sih, total ordernya gitu. Nah, berarti matriks yang dibutuhkan adalah kita mau monitor jumlah order di Tokopedia kayak gitu, lalu kita bikin dashboardnya. Nah, kemudian dashboard ini nanti dimonitoring oleh partner, sehingga nanti partner bisa ngelihat dashboard tersebut, dan ini bisa balik lagi nih ke tahap nomor 1 ketika misalkan nanti suatu saat dia drop lagi nih matriksnya. Pas dia drop lagi, kita bahas lagi nih problem statement-nya apakah masih hal yang sama atau berbeda. Kalau misalkan isunya masih sama, kita bisa rerun lagi apa yang udah kita lakukan. Tapi kalau misalkan ternyata isunya berbeda, berarti kita harus explore lagi nih, kita harus define lagi hipotesisnya kayak gitu. Jadi ini prosesnya tuh sebenarnya terus menerus gitu ya, kayak never ending gitu. Nah, itu untuk life cycle dari data analytics gitu ya. Nah, ini aku juga sama timnya Bu Melia, kita menerapkan proses ini gitu. Nah, ini ada use case-nya. Mungkin dari teman-teman sebelum masuk ke use case ada pertanyaan dulu atau? Banyak nitik pertanyaan. Udah banyak ya? Di chat udah ada beberapa pertanyaan. Mau jawab pertanyaannya dulu apa mau lanjut dulu?
Kalau Lanjut dulu kali ya. Maksudnya kalau pertanyaan seputar materi ini mungkin bisa langsung sebelum lanjut, tapi kalau di luar mungkin lanjut dulu kali, Mel. Ini pertanyaannya gimana? ada macam-macam sih, ada yang nanya mengenai struktur tim datanya, ada yang nanya dampak dari mergernya, kemudian ada yang nanya mengenai, ada juga sih yang nanya mengenai unstructured data. Pak, aku address pertanyaan wakil dulu kali ya, yang paling relevan nih. Oke, boleh. Ini ada dari apa panggilannya, Angguran Iwari ini. Aku panggilannya Angku kali ya. Jadi pertanyaannya adalah data yang diperoleh dari user Tokopedia mungkin saja dapat berbentuk unstructured nih, misalnya kan KTP atau voice search atau hasil prediksi. Nah, hasil analisis data tersebut apakah tugasnya data scientist? Gimana prosesnya data scientist itu dalam menganalisisnya? Iya, betul. Itu lebih ke data scientist kalau yang unstructured data. Kalau yang data analytics itu kan lebih data yang udah terstructure gitu ya. Nah, kalau itu salah satunya kita, tapi kayaknya sekarang fiturnya udah nggak ada. Dulu tuh tim data scientist bikin yang tadi di video juga ada, itu kita bisa, misalkan kita foto produknya, nanti dari Tokopedia nampilin nih kira-kira yang dicari itu apa, jadi mencari berdasarkan foto gitu. Nah, itu kan salah satu dari unstructure-nya ya. Nah, untuk tahapannya itu lebih ke data scientist sih yang tahu, karena itu menggunakan machine learning proses ya. Oke, nah terus masih terkait tentang data lagi nih, Tik, belum pertanyaan tadi. Ini ada dari Glenn, pertanyaannya itu gimana mengenai kebijakan privacy data di Tokopedia? Ini big thing juga kan nih. Apakah seluruh data user bisa diakses secara terbuka oleh data analis, dan gimana Tokopedia melakukan pencegahan penyalahgunaan data pribadi? Iya. Mungkin Bu Melia juga bisa bantu jawab ini ya. Jadi di Tokopedia itu kita untuk data customer itu semuanya udah di-encrypt ya, kecuali user ID. Kayak user ID doang yang nggak di-encrypt, kayak misalkan email, nomor HP, terus pokoknya yang bersifat tentang identitas customer gitu ya, yang bersifat identitas customer itu semuanya di-encrypt. Jadi ada tim khusus ya, data governance yang bisa mengakses data tersebut. Jadi nggak semua karyawan bisa mengakses data tersebut. Jadi kalau misalkan kita perlu gitu, misalkan dari timnya Bu Melia kan sering ngadain research gitu, butuh misalkan email dari customer. Nah, itu nanti ada flow-nya lagi, dia harus ada approval-nya lah untuk bisa ngedapetin data email customer tersebut. Jadi kayak ya kebutuhannya untuk apa, dipakainya berapa lama. Jadi ketika kita request itu ya cuma bisa kita akses, misalkan periode surveinya 1 bulan ya, berarti kita cuma bisa ngeakses data email tersebut selama 1 bulan. Nanti kalau udah lewat dari 1 bulan, udah aksesnya udah dicabut gitu. Jadi di Tokopedia sih udah ngejaga banget ya untuk data privacy customer gitu. Bahkan aku pun nggak bisa ngelihat gitu. Jadi walaupun data analis nggak punya akses ke semua datanya gitu ya, Katika ya? Ya, ke data customer. Tapi kalau selain identitas customer, kayak tadi ya transaksi, user behavior, itu kita bisa melihat semuanya gitu, melihat semua data kecuali yang sifatnya itu adalah identitas customer, kayak gitu. Jadi nggak bisa dapat data yang identifiable ke certain person gitu betul. ya. Jadi nggak bisa tuh kepo-kepoin apa gebetan, belanja apa aja gitu, nggak bisa. Oke, terus ada pertanyaan selanjutnya lagi nih dari Avan. Tadi udah terjawab ya Glenn ya berarti ya? Oke, kayaknya udah nggak ada lanjutan. Kemudian ada dari Avanda, pertanyaannya nih terkait dengan tim data analis Tokopedia tuh hanya mengolah data yang didapat dari tracker tadi, atau juga mengolah data dari ekosistem lain nih, kayak misalnya Google Analytics, Facebook Pixel gitu. Sangat memungkinkan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari tim bisnis partner sama tim tech-nya sih.
Tapi kalau selama aku di Tokopedia itu kita lebih banyak data yang udah disediain yang udah disediakan oleh data engineer gitu. Tapi untuk Google Analytics kita pakai juga di Tokopedia. Gitu karena yang tadi tracker itu dia masuknya lebih ke lebih ke Google Analytics, tadi trackernya kita pakai Google Analytics. Jadi Google Analytics dan juga ya transaksi di Tokopedia. Terus kalau eksternal platformnya itu ada Salesforce gitu. Jadi kalau misalkan kan aku sama Bu Melia itu di tim Customer Excellence gitu. Jadi kalau misalkan ada customer yang komplain misalkan ke sosmednya Tokopedia itu kita bisa akses datanya gitu. Jadi udah ada platformnya yang udah nge-scrap data-data tersebut gitu. Jadi kita bisa consume data itu. Itu sih paling. Dan mungkin di tim lain pun juga ada data eksternal lainnya, tapi kalau di tim kita Customer Excellence itu paling yang dari eksternal yaitu sih kalau misalkan ada user yang mention ke Tokopedia Care, Tokopedia gitu, atau di Instagram juga di Play Store. Nah itu kita bisa ngedapetin nganalisis data itu juga gitu. Jadi sangat memungkinkan untuk kita menganalisis data lain gitu ya selain yang tersedia di Tokopedia. Tapi itu semuanya di satu database ya Katika ya? Nggak gabungin lagi ya dari berbagai sumber gitu ya? Jadi awalnya itu belum dalam satu database, cuma kalau misalkan emang data tersebut dibutuhkan gitu untuk monitoring, nanti kita bisa kolaborasi dengan tim data engineer untuk jadi data yang dari eksternal itu bisa masuk ke database-nya kita gitu. Jadi nanti dibikinin infrastructure pipeline-nya gitu ya sama tim data engineer. Jadi yang masuk ke data analis itu udah lebih clean tadi ya di data warehouse tadi ya? Iya, betul. Oke. Mungkin ada pertanyaan lanjutan dari Avanda? Apa udah terjawab? Oke, karena ada respon aku asumsikan udah terjawab nih. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Safira. Ini balik lagi ke machine learning nih, Tik. Iya, butuh berapa kali minimal pengulangan sampai machine learning mempick up datanya dan bisa memprediksi data customer sebagai pola. Jujur itu bukan kapasitas data analytics ya untuk melakukan itu lebih ke data scientist, karena kalau kita lebih ke strategic partner, jadi lebih ke output dari tim data analytics itu lebih ke kebijakan ya, kayak ini sih rekomendasinya apa, action plan-nya apa, kayak gitu sih. Kalau untuk yang machine learning itu banyak dilakukan oleh tim data scientist. Nah untuk detailingnya aku ngeri salah jawab gitu ya. Jadi mungkin nanti Bu Melia mungkin bisa diundang tim data scientist-nya kalau misalnya emang teman-teman tertarik gitu ya. Nanti aku bisa kasih rekomendasi orangnya mungkin. Kalau misalkan emang tertarik pembahasan mengenai machine learning-nya juga. Oke. Mungkin kalau tools yang dipakai data analis, kira-kira biar dapat bayangan nih, ketika teman-teman mahasiswa di sini, bedanya apa sih sama data scientist tadi gitu? Kira-kira ada tools yang beda nggak sih? Kalau tools itu kurang lebih sama ya, karena kita narik datanya sama-sama dari BigQuery ya, cuma mereka melakukan machine learning-nya sebenarnya karena kita startup company itu lebih dibebaskan sih senyamannya kita mau pakai apa. Cuma kalau data scientist itu lebih banyak mungkin pakainya Python. Nah, kalau tim data analis itu kita bisa pilih ya mau Python atau R untuk statistical analisisnya. Tapi untuk narik datanya sama dari BigQuery, kita pakai Tableau juga. Mungkin kalau tim data scientist itu mereka jarang nyentuh Tableau gitu ya, karena mereka lebih ke machine learning, jadi mereka nggak bikin dashboard, BI dashboard gitu, mereka nggak bikin. Jadi itu sih bedanya ya. Kalau mereka tuh lebih ke tools-tools yang dipakai untuk ya analisis machine learning proses. Kalau tim data analysis itu lebih ke yang statistical tools, BI tools gitu sih.
Jadi kan toolsnya beda, machine learning tools dengan tadi. Jadi kalau data analis lebih ke BI gitu ya, Tik ya? Ya, itu ya sama statistical tools. Oke. Ini Raka sebenarnya tadi di atas udah punya pertanyaan, tapi tadi pertanyaan yang atas tuh lebih strategik, jadi nanti aku simpen buat di terakhir kali ya Raka ya. Yang pertanyaan yang ini tuh database yang digunakan Tokopedia nih yang tadi pakai cloud Katika sebutkan, itu pakai perusahaan apa? Apakah buatan sendiri atau pakai service dari perusahaan lain ya? Kita pakai servisnya Google, BigQuery. Jadi BigQuery itu punyanya Google, Raka? Iya. Gitu. Menjawab nggak atau ada pertanyaan tambahan nih? Oh udah. Oke udah. Mungkin lanjut dulu kali, Tik. Oke. Thank you Bu Melia. Kita lanjut. Oke, ini kita lanjut ke use case-nya. Tadi kan udah dijelasin ya seputar life cycle-nya seperti apa. Nah, ini biar lebih kebayang sih aku jelasin juga aku kasih use case-nya juga. Jadi nih, misalkan nih, kita menghadapi masalah nih, ada problem statement. Jadi ini ada data, ini datanya data dummy ya, bukan data beneran. Jadi di data ini kita lihat rasio ticket size. Rasio ticket size itu artinya berapa banyak orang yang komplain dibanding total transaksi di Tokopedia kayak gitu. Nah, ini kita lihat itu ada spike ya, ada spike di sekitaran akhir Mei gitu. Akhir Mei 2019 nih ceritanya nih periode Lebaran lah ya akhir Mei ini. Nah, jadi problemnya itu kenapa nih dia spike di akhir Mei ini kayak gitu. Itu kan problem statement-nya. Nah, kemudian kita define nih hipotesisnya. Jadi kita discuss sama tim bisnisnya yang lebih paham tentang ini kan isu yang spike itu isunya logistik gitu ya. Jadi kita bisa discuss bareng tim logistik untuk tahu nih kira-kira apa aja sih yang menyebabkan tiketnya itu spike kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa list hipotesisnya. Yang pertama, mungkin ada partner yang bikin tiketnya jadi spike ya, kayak gitu. Misalnya ada partner logistik kayak entah Gojek, Grab, JNE, dan lain-lain gitu. Mungkin ada salah satu partner yang emang bermasalah di periode itu sehingga tiketnya jadi naik gitu. Jadi banyak orang yang komplain. Nah, terus itu hipotesis pertama. Hipotesis keduanya tuh mungkin dipengaruhi dengan ini ya, dropnya performance dari SLA gitu. SLA itu kayak target waktu yang ditentukan gitu. Jadi misalkan kalau kalian belanja di Tokopedia itu kan misalkan batas pengirimannya tuh 2 hari gitu. Jadi yang seharusnya 2 hari nyampe, tapi udah 3 hari lebih tuh nggak sampai-sampai. Nah, itu berarti dia nggak achieve SLA kan gitu. Nah, jadi di sini mungkin banyak yang dia melewati SLA nih. Jadi definisi drop dari SLA performance adalah transaksinya tuh sampai atau dijemput sama logistik timnya itu terlambat kayak gitu. Nah, ini kan SLA-nya kita masih belum jelas nih SLA-nya apa sih gitu. Nah, terus hipotesis yang ketiga, kayaknya kedua-duanya deh, kayaknya SLA delivery, jadi kayak untuk pengiriman, sama SLA pick up penjemputan gitu. Kayaknya ada drop di kedua-duanya, kedua SLA tersebut gitu. Jadi kita udah punya nih 3 hipotesis ini. Jadi kayaknya yang menyebabkan si tiketnya itu naik adalah tuh kayaknya ada partner nih yang bikin tiketnya naik gitu. Selain itu kayaknya karena ada isu di SLA-nya deh gitu kan. Nah, yang terakhir kita pengen tahu nih isu apa sih yang SLA mana yang bikin dia drop gitu. Nah, hipotesis kita kedua-duanya nih. Kayaknya kedua-duanya SLA delivery maupun pick up yang bikin tiketnya tuh jadi naik gitu. Nah, selanjutnya langsung aku keluar semua aja. Nah, yang pertama ini jadi kita melakukan metode dan analisis gitu ya. Jadi kita coba nih jawab pertanyaannya. Nah, jadi kan tadi kalau dilihat itu chartnya yang pertama ini dia tuh di sekitar akhir Mei gitu ya mengalami spike. Nah, ternyata setelah kita lakukan analisis
fokusnya tim bisnis itu akan kemana gitu kan. Jadi kita hanya tampilin yang bermasalahnya aja gitu. Oh ternyata partner A sama partner B nih di akhir Mei dia tiketnya naik gitu. Nah, terus isunya tentang apa sih? Tadi kan SLA pick up sama SLA delivery, karena kita cek nih beneran nggak sih gitu. Jadi di sini ada kesulitan mendapat kurir sama pesanan belum sampai. Nah, pesanan belum sampai ini kan terkait dengan SLA delivery kan, berarti dia harusnya 2 hari sampai tapi ternyata belum sampai gitu. Nah, SLA pick up juga ini pick up gitu ya penjemputannya. Nah, ternyata di kedua isu ini tuh naik gitu, pesanan belum sampai maupun kesulitan mendapatkan driver. Jadi hipotesis yang pertama dan yang ketiga tadi itu udah terjawab nih melalui chart ini gitu. Oh, berarti benar nih ada partner yang menyebabkan tiketnya naik, yaitu partner A dan partner B gitu. Terus kalau kita lihat dari isunya, oh ternyata benar nih isunya tuh karena SLA pick up sama SLA delivery gitu. Jadi drivernya tuh nggak ngejemput-jemput dan sehingga pesanannya jadi nggak nyampe-nyampe gitu kan. Nah, dari sini kita cek lagi ke internal datanya. Kalau ini kan ibaratnya ini data yang datangnya tuh dari yang ini, yang isu kesulitan mendapatkan kurir dan pesanan belum sampai, ini kan kita dapatnya dari customer gitu ya, customer yang ngadu ke kita nih pesanan kita belum sampai gitu. Nah, tapi kita cek nih dari internal data kita, bener nggak sih performance-nya si partner A sama si partner B ini tuh drop kayak gitu. Nah, kita cek ternyata beneran nih di akhir Mei itu yang biasanya 90% lebih ya, 90% lebih dia pesanannya sampai sebelum SLA gitu ya. Misalkan SLA-nya misal 2 hari, jadi 90% transaksi itu sampai dalam 2 hari. Tapi di akhir Mei ini yang nyampe dalam 2 hari itu cuma 70%-an gitu. Nah, begitu juga sih partner B gitu. Berarti valid nih. Ternyata yang bikin dia banyak komplain itu karena emang performance dari partner A sama partner B-nya ini emang lagi drop gitu. Jadi si partner A sama partner B itu SLA performance-nya drop kayak gitu. Nah, selanjutnya kita pengen tahu sih areanya gitu ya kan, kita juga bisa dapetin nih area mana aja sih yang mengalami masalah ya kayak gitu untuk penjemputan SLA-nya gitu. Nah, kita bisa lihat nih yang merah-merah. Jadi dari data ini kita bisa kasih nih rekomendasi ke tim partner untuk distribusi armadanya itu, misalkan di sini kan lebih banyak yang kesulitan mendapatkan driver gitu. Mungkin di sini tuh bisa diperbanyak nih armadanya, drivernya gitu. Nah, itu kurang lebih ya step-step dari proses data analisis. Nah, dari sini kan ini ada ya tadi rekomendasinya. Jadi rekomendasi pertama kan kita udah tahu nih partner A sama partner B ternyata yang menyebabkan masalah. Jadi kita bisa komunikasi ini, kita kasih tahu ke misal ke si partner A dan B, hey partner A, performance lu jelek nih, jadi bikin kita banyak dapat komplain yang kayak gitu-gitu. Jadi kita minta mereka untuk menyelesaikan masalahnya mereka nih, SLA problemnya mereka gitu. Nah, yang kedua, ini biasanya kita dapetinnya itu dari partnernya nih, misalkan nanti partnernya bilang tuh, atau dari tim logistik yang lebih paham gitu ya. Jadi misalkan request pick up itu tuh bermasalah karena tuh ada perubahan ini loh kayak gitu. Jadi menyebabkan si pick up-nya itu jadi lebih lama kayak gitu. Nah, terus ini rekomendasinya kita nih, kita untuk nge-push mereka untuk baca policy review-nya. Nah, terus untuk yang terakhir itu untuk decrease, untuk mengurangi tiket ya, untuk mengurangi tiket. Jadi ini kan tadi tuh di periode Lebaran, jadi performance-nya itu drop di periode Lebaran. Nah, kita nih bisa pasang kayak notifikasi gitu. Jadi sebelum customer komplain, di atas sudah ada notifikasinya nih. Mohon maaf, sedang ada keterlambatan penjemputan pengiriman barang kayak gitu, atau mohon maaf ada keterlambatan dalam pengiriman barang yang kayak gitu-gitu. Jadi si customer sebelum bikin komplain mereka udah
udah bisa baca notes itu gitu. Jadi yang biasanya dikirim dalam 2 hari karena lagi Lebaran, kita pengirimannya jadi 5 hari kayak gitu. Jadi kan customer jadi tahu nih, oh ini ada kemungkinan transaksinya bakal lebih lama sampainya kayak gitu. Jadi mereka nggak perlu bikin komplain gitu. Jadi ini salah satu yang dilakukan sama DA ya, sehingga ini kita udah kasih nih rekomendasinya. Terus untuk monitor lagi kita bisa bikin dashboardnya nih, kayak kita bikin tadi tiket rasionya untuk kita cek nih setelah kita melakukan action item yang ada di sini, nanti tiketnya berkurang nggak sih, tiket komplainnya gitu kan, kita pengennya berkurang kayak gitu ya. Itu sih kurang lebih untuk proses yang biasa dilakukan sama tim data analis. Jadi tim data analytics itu sifatnya lebih ke strategic partner. Jadi kalau yang tadi dilihat itu ya tipe-tipe analisisnya, kita tuh lebih banyak di diagnostik dan juga prediktif juga gitu. Jadi kalau deskriptif itu diharapkan dari partner bisa melakukan sendiri karena udah self-service analytics, tapi kalau misalkan emang self-service analytics-nya belum tersedia, bisa dibantu sama tim data analis. Jadi dari mulai deskriptif, diagnostik, dan prediktif itu dilakukan oleh tim data analis gitu, sebagai strategic partnernya tim bisnis. Nah, tadi juga ada pertanyaan ya, skill set apa aja yang dibutuhkan oleh seorang data analis. Nah, yang pertama itu sebenarnya ini nggak urutan, tapi apa aja sih yang dibutuhkan itu? Pertama itu problem solving skills dan curiosity ya, kayak kepo, tingkat keponya ini kayak anak zaman sekarang kan kayak banyak banget ya yang kepo-kepo. Nah, contohnya nih di bawah nih kalau teman-teman tahu ini ada fishbone. Aku dulu waktu kuliah sih aku nggak pernah tahu ya, ini aku diajari sama lead aku di kantor. Ini kalau anak teknik dia belajar ini fishbone ini, atau disebut cause effect diagram. Jadi ini kayak ini efeknya. Kayaknya keputus ya tikahnya ya. Iya, Kak. Iya. Bentar, aku tanyain dulu. Ternyata Kak Tikanya lupa apa namanya charge laptopnya, jadi ini lagi nyalain dulu laptopnya teman. Halo, sorry tadi tiba-tiba laptopnya mati, lupa. Ternyata nggak dicolok ke listrik. Nah, aku share lagi. Bisakah aksesnya Apa terus ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa sharing screen. boleh di ini nggak Mas? Siapa atau Didit? Di allow. Ya lagi coba dimintain, Kak. Oke. Belum bisa.
Belum bisa ya TB. Kalau nggak aku yang share aja kali ya. Bentar. Oh udah. Sorry, masih ke-mute. Ini udah kelihatan kan ya? Udah. Oke, ya tadi sampai ini ya skill setnya. Nah, yang pertama ini ada problem solving skills dan curiosity atau kayak tingkat keponya kita gitu ya. Jadi kayak sebagai data analis tuh kita perlu banget sih untuk kayak kepo kira-kira ini kenapa ya gitu. Nah, cara mudahnya kita itu biasanya dengan menggunakan ini namanya fishbone gitu atau cause effect diagram gitu. Jadi ini efeknya apa? Terus ini penyebab faktor-faktornya apa aja sih gitu ya? Yang menyebabkan kalau di sini contohnya misalkan di makanannya tuh ada mengandung besinya kayak gitu. Ini kan bisa jadi disebabkan karena metodenya atau materialsnya, measurementnya gitu. Nah ini sebenarnya bisa customize banget gitu. Kalau yang tadi kan berarti efeknya itu adalah tiketnya naik gitu ya, tiketnya naik. Nah terus kita cari nih faktor-faktornya itu apa aja sih yang menyebabkan tiketnya itu naik. Jadi ada tadi itu faktor kurirnya ya, partnernya, terus faktor sistemnya atau SLA-nya tadi, dan dan lain-lain ya kayak gitu. Ini kita bisa biasanya yang sering digunakan itu ada methods, material, measurement, manpower, machines gitu. Tapi nggak semua efek itu ada semua faktor ini gitu. Jadi disesuaikan aja. Nah ini cara gampangnya kita untuk ngedefine bareng gitu ya, kayak apa aja sih penyebabnya, kemudian kita dari penyebabnya ini kita jadikan hipotesis yang mau kita jawab nantinya itu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua tentunya adalah statistical thinking gitu. Jadi kayak statistical thinking itu untuk kayak kita mengetahui ini datanya make sense nggak sih kayak gitu. Dan ini tuh biasanya apa ya, cara melatihnya itu dengan practice as much as possible gitu. Jadi semakin banyak kita berlatih itu akan semakin kita dapat sense datanya gitu. Misalkan oh kalau kita punya datanya kayak gini, berarti analisa yang tepatnya adalah kayak gini gitu. Kayak tadi kan ada misalkan kita pengen lihat nih apa sih yang menyebabkan tiketnya naik gitu. Tadi kan ada yang kita tampilin, yang kita analisa itu kan cuma partner A dan partner B. Kenapa? Karena yang bermasalah cuma partner A, partner B. Jadi kita nggak perlu menganalisis partner-partner yang lainnya, C sampai Z itu nggak perlu kita analisis gitu. Jadi di sini sih kayak statistical thinking itu kayak dibutuhkan ya supaya kerja kita lebih efisien gitu. Kita tahu nih kalau datanya kayak gini, kita analisisnya kayak gini. Terus juga untuk misalkan bikin visualisasi data pun juga penting ya. Jadi kalau misalkan, oh kalau kita mau ngelihat tren itu baiknya adalah pakai line chart. Kalau kita mau lihat proportion itu bisa pakai pie chart yang kayak gitu-gitu. Jangan sampai kebalik gitu ya untuk menggunakan chartnya gitu. Nah, terus untuk kita ekstrak, prepare dan juga statistical analisisnya gitu ya buat model dari datanya, kita membutuhkan tools-tools ini gitu. Nah, salah satu ini kan SQL. Nah, kalau di kita itu BigQuery itu bahasanya pakai SQL juga. Nah, untuk statistical tools-nya bisa pakai R atau Python atau bisa juga SAS. Nah, ini dibebasin sih kita mau pakai tools apa gitu ya, senyamannya kita selama bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu. Jadi nggak ada yang diharuskan bisa Python atau diharuskan bisa R gitu, enggak. Nah, yang belum ya, yang terakhir itu ada data visualization skills dan storytelling gitu. Nah, ini juga penting banget kan. Tadi seperti yang aku bilang data visualization, jadi kita bisa menampilkan chart yang tepat untuk data yang tepat juga ya, dan storytellingnya mau seperti apa. Nah, pentingnya visualisasi tadi juga aku udah sempat mention di awal.
karena data kita itu kan bentuknya tuh table dan banyak banget ya, big data ya, kayak isinya tuh jutaan, ratusan juta, bahkan itu kayak banyak banget data. Kalau kita tampilin semuanya itu kan yang ada bingung ya, apa sih poinnya gitu, apa sih insight-nya gitu, itu kan susah. Jadi kita perlu visualisasi untuk lebih mudah membaca ratusan juta data tersebut gitu. Jadi ini kayak udah di mapping kayak gini. Jadi kalau misalkan oh ini area sentral kayak gitu, dan semakin salesnya semakin tinggi itu lingkarannya semakin besar. Jadi kita nggak perlu tampilin sales dari ini berapa kayak gitu. Jadi dengan gambar ini tuh kita bisa lihat mana sih sales yang paling besar gitu ya, area mana yang salesnya paling besar gitu. Kita cukup cari yang lingkarannya paling besar gitu, nggak perlu kita kayak scroll datanya kayak gitu kan. Jadi oh ini udah bisa kelihatan nih ini kayak gitu kan. Nah sama juga nih kalau kita bikin bar chart itu biasanya di sort dari yang paling gede ke yang paling kecil. Nah ini kalau untuk melihat tren ya kayak gitu. Nah ini biasanya lebih ke growth-nya ya, positif atau negatif. Kalau positif ke atas, negatif itu ke bawah gitu. Nah untuk tools-nya BI tools itu ada, ini contohnya ya, ada Tableau dan ada Power BI juga. Terus terakhir, ini materi terakhir, tips and tricks sebagai ya, menjadi data analytics. Tadi udah di mention juga ya sama Bapak dosennya, bisa dari online course gitu. Tadi dulu juga, ini menurut aku apa ya, teman-teman udah lebih siap sih daripada aku dulu ketika lulus kuliah gitu ya, karena dulu tuh kita kayaknya big data itu booming itu kayak sekitar 2016 ya. Dulu kita kayak masih datanya tuh masih di Excel, spreadsheet gitu. Nah, aku tuh join Data Science Indonesia itu di 2016, sampai akhirnya aku tuh kayak terbuka gitu. Wah, ternyata tuh data tuh seluas itu ya gitu. Kayak semua tuh bisa jadi data gitu kan. Data is everywhere tadi. Nah, salah satu platformnya itu dulu aku pakai DataCamp, terus bisa juga di Coursera, ini salah dua yang cukup banyak digunakan ya. Tuh, terus bisa juga join di komunitas, ini dari pengalaman aku sih, aku join di Data Science Indonesia dan aku banyak belajar gitu ya di komunitas ini gitu mengenai data science. Di sini kan membernya dari perusahaan yang berbeda gitu. Jadi aku bisa tahu, oh kalau di perusahaan ini tuh dia datanya tuh kayak gini, kayak gitu ya. Maksudnya tim datanya tuh ada apa aja, cara kerjanya kayak gimana. Jadi kita bisa saling sharing experience antar member kayak gitu. Ini penting juga sih untuk kita, di sini juga aku nemu partner belajar bareng gitu ya. Jadi kalau kita belajar sendiri kan kadang entah itu nggak konsisten, bosen, terus apa ya, suka mager gitu ya, istilahnya males gerak gitu ya. Kayak kalau ada teman kan jadi kayak termotivasi. Jadi kenapa join komunitas? Karena biasanya orang yang join di komunitas itu punya tujuan yang sama gitu, sama-sama mau belajar tentang data science. Jadi kita bisa cari teman yang tepat gitu di komunitas ini. Itu kalau dari pengalaman aku. Terus tadi kayak untuk kita bisa mendapatkan sense of datanya tadi ya, yang statistical thinking tadi itu, untuk kita bisa dapat sense-nya itu kita harus banyak praktis gitu kan. Nah, dari mana sih kita bisa ngedapetin data? Nah, ini salah tiga contoh di mana kita bisa mendapatkan real case gitu ya. Ada Kaggle, terus ini aku belum pernah sih yang driven data ini, sama Jakarta Open Data gitu. Jadi kita bisa nih bisa ngulik gitu ya, bisa latihan, coba kita analisis datanya, dan ya kita baca problem statement-nya apa, terus kita cari tahu nih hipotesisnya apa kayak gitu. Jadi kita tadi kan perlu skill problem solving gitu, dan kita juga perlu, nah data ini kan sifatnya luas banget. Jadi kita juga harus paham tentang bisnis yang sedang kita hadapi kayak gitu. Jadi misalkan ini datanya nih tentang misalkan tentang travel kayak gitu, berarti kita harus paham nih tentang
bisnis travel itu seperti apa supaya nanti kita hipotesisnya itu bisa sesuai kayak gitu ya. Itu, nah ini ya, ini contohnya nih, misalkan kita menggunakan salah satu dari data ini, kita mau lihat nih rata-rata kelahiran bayi di Jakarta tahun 2017 gitu. Jadi kalau dilihat dari data tuh banyak bayi tuh yang lahir di hari Jumat kayak gitu. Sabtu Minggu tuh dikit. Tuh, lagi weekend gitu ya, nanggung nanti aja deh Senin lahirannya. Itu sih terakhir dari aku. Oke, ini terakhir penyampaian tapi belum terakhir jawab pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan. Ini ada dari Syamil. Itu pertanyaannya mengenai kasus tiket spike tadi nih. Itu kan kalau sepemahamannya Syamil nih, kasus tadi kan itu dilakukan analisisnya setelah kejadian kasus ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah proses data analisis itu bisa dilakukan secara real time gitu. Jadi ketika kasus itu lagi terjadi, sedang terjadi atau bahkan sebelum terjadi baru akan ada tanda-tandanya gitu, itu bisa nggak analisisnya beda atau enggak gitu. Jadi perbaikannya tuh bisa segera dilakukan sebelum tambah banyak lagi nih pelanggan yang kecewa gitu. Oke, ya betul banget. Nah ini terjadi di untuk real case-nya ya, kita tuh ada sekarang apa ya yang prakerja itu. Jadi kan sebelumnya kita belum ada tuh ya produk yang kartu prakerja dari program dari pemerintah gitu kan. Nah per tahun lalu tuh Tokopedia kerjasama sama prakerja. Jadi setiap periode insentif gitu ya. Jadi kayaknya setiap orang yang melakukan habis belajar gitu ya, belajar pakai kartu prakerja itu mereka akan dapat insentif gitu ya dari pemerintah. Nah, untuk dapetin insentifnya itu kan mereka harus menyelesaikan semua pembelajarannya sampai review sampai dapetin sertifikat kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk kasus awal sekali terjadi itu kan maksudnya kita nggak ada antisipasi gitu ya. Maksudnya kita nggak ada bayangan ini prakerja ini akan isunya tuh akan spike kayak gitu. Nah, jadi untuk awal kita nggak tahu kan bakalan spike, jadi belum real time. Nah, tapi dengan proses yang ini, jadi awal problem statement itu kita belum punya apa-apa, belum punya dashboard, monitoring dashboard gitu. Tapi setelah kita lakukan analisis dan kita kan ada tadi action plan-nya apa ya untuk nurunin tiket. Tadi action plan-nya kita kasih tahu nih ke partnernya, dijagalah performance-nya gitu. Terus kita kasih notifikasi ke usernya kalau di Lebaran itu periode pengiriman terlambat kayak gitu-gitu kan. Kita udah ada action itemnya apa aja. Kemudian kita bikin monitoring dashboard. Nah, monitoring dashboard inilah yang bisa tadi ya secara real time. Nah, sebenarnya kalau untuk real time atau enggak real time-nya itu kalau untuk monitoring dashboard yang di-provide sama DA itu paling real time-nya itu dibikin 1 jam gitu. Misalnya karena lebih ke ininya sih performance dari tools-nya gitu ya. Itu kan makan storage dan lain-lain. Jadi paling real time-nya itu biasanya, tapi kalau dari report-nya DA itu kita H-1 gitu. Tapi untuk dari partner itu mereka punya sendiri, jadi bareng sama DA kita bantu di luar platformnya monitoring dashboard. Kalau pakai Tableau itu kan ada keterbatasan ya, keterbatasannya kita nggak bisa real time. Sebenarnya bisa real time, cuma karena banyak gitu yang konsumsinya, jadi kita bikin di luar itu bareng sama partnernya kita, tim bisnis atau produk, untuk bikin monitoring dashboard yang real time. Jadi di situ kita bisa pasang alert gitu loh. Kalau misalkan dia misalkan rata-rata 3 bulan terakhir itu tiketnya itu misalkan di 300, terus tiba-tiba kita pasang alert itu kalau dia udah di 500, itu akan ke notif misalkan ke email atau ke chatnya kita, jadi kita akan dapat notifikasi ini potensial untuk spike nih gitu, karena udah di 500 misalkan gitu. Jadi itu sangat memungkinkan, cuma kalau untuk kasus yang pertama kali banget, itu kan kita
nggak tahu ya akan terjadi gitu. Tapi setelah itu terjadi, kita sudah punya monitoring dashboardnya gitu. Jadi ya paling lama itu 1 hari sih kita bisa tahu ada isu tersebut gitu. Gitu. Kira-kira menjawab nggak nih Syamil? Oke, udah menjawab. Mungkin karena lagi ngomongin itu, aku sekalian ada 2 pertanyaan nih, Tik, yang aku catat nih. Kalau teman-teman di sini mungkin kan belajarnya kalau di Datacam itu lebih teknikal gitu ya, cara analisisnya, tapi belum ada problem solving skillsnya tadi tuh kayak apa sih, atau kayak tadi gimana sih caranya kemudian ketika nih come up dengan 3 hipotesis tadi gitu. Artinya berarti kalau misalnya udah come up dengan 3 hipotesis gitu yang pengen dicek dari sekian juta data yang dimiliki Tokopedia gitu ya di database-nya, jadi nggak usah nge-explore semuanya lagi gitu kan, jadi lebih selected data yang mana nih yang mau dipilih gitu. Nah, gimana sih prosesnya? Yang pertama pertanyaannya gimana prosesnya sampai tadi come up dengan hipotesis yang mau dites tadi itu, dan yang kedua tahu dari mana nih data apa yang mau diambil gitu untuk ngetes itu, karena tadi kan pasti banyak banget database data table-nya gitu ya yang harus dicek. Oke, nah untuk tahu dari mananya sebenarnya pengetahuan data analis itu terbatas gitu ya, makanya itu di tahap 1 ini kita perlu banyak brainstorming sama tim bisnis. Jadi kan tim data itu paham tentang data, tim bisnis paham tentang bisnis gitu ya. Kayak misalkan aku sama Bu Melia, kita discuss bareng gitu ya kan, yang lebih ngerti tentang bisnisnya kan dari Bu Melianya. Nah, aku karena aku punya wawasan tentang data, jadi misalkan Bu Melia, Tik, gue mau lihat ini dong gitu. Nah, jadi misalkan yang tadi kayaknya si Tik yang bikin performance-nya drop itu partner A sama B deh, Tik gitu. Jadi dari awal tuh Bu Melia udah punya hipotesis itu gitu. Jadi sebenarnya itu datangnya bukan dari tim data analis, tapi dari tim bisnis. Jadi kita di sini tuh brainstorming bareng gitu antara data analis dengan partner gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak semuanya datang dari DA, tapi karena DA yang tadi aku bilang sih, semakin banyak kita mengerjakan case-case gitu ya. Jadi kita jadi tahu nih, oh kalau case-nya kayak gini kita bisa solve dengan metode yang kayak gini gitu, dengan kayaknya hipotesisnya ini karena ini sebelumnya pernah kejadian juga, dulu sih hipotesisnya ini, mungkin sekarang sama gitu, atau bisa jadi ada hipotesis lain karena kan misalkan beda momen ya, sebelumnya momen lebaran, terus misalkan kalau yang sekarang ini momennya lagi demo nih, demo itu juga bisa bikin tiketnya jadi spike karena jadi drivernya itu gak mau nge-pick up order kan karena mereka lagi demo kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu biasanya yang tahu informasinya itu adalah tim bisnis. Jadi kita tuh perlu banget ini punya wawasan business understanding supaya kita bisa mentransformasikan bahasa bisnis tersebut itu menjadi sebuah data kayak gitu intinya. Jadi kayak oh kalau misalkan hipotesisnya ini berarti data yang kita perlu cek itu adalah ini kayak gitu. Makanya ini penting banget nih di sini tuh kita kayak ngedefine setiap hal yang disebutkan sama tim bisnis itu, definisi secara datanya tuh kita pastikan udah sesuai kayak gitu. Kayak tadi kan SLA misalkan DA nggak paham apa sih SLA gitu. Terus dari tim bisnis bilang, oh SLA itu adalah waktu dari ketika user payment verif udah ngelakuin pembayaran, atau tadi kan pick up ya, kalau pick up itu ketika seller menerima order sampai ordernya itu di pick up sama kurir kayak gitu. Nah itu biasanya SLA-nya misalkan 2 jam. Nah, jadi definisinya itu dia tuh achieve atau enggak achieve SLA adalah itu gitu. Dari dia terima order sampai ordernya di pick up, itu berapa lama gitu. Kalau lebih dari 2 jam berarti dia over SLA. Kalau dia kurang dari 2 jam, oh berarti dia achieve gitu. Performance-nya bagus tuh kalau dia kurang dari 2 jam. Kayak gitu. Nah, itu kita perlu brainstorming bareng sama tim bisnis hingga akhirnya
kalau ini makanya di sini tuh dipastikan ya, di sini tuh kayak pastikan informasi yang pastikan informasi yang untuk kita menyiapkan data ini tuh udah cukup gitu ya. Jangan sampai nanti kita bingung nih pas mau milih variabel, tadi tuh SLA itu gimana ya definisinya kayak gitu. Jadi kita pastikan nih di tahap nomor 1 ini kita udah mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan gitu. Dan ini emang butuh butuh jam terbang juga sih untuk bisa mulus lah ya lingkaran ini, karena kadang itu bisa balik lagi udah ke tahap 2 terus kita kayak oh iya tadi gue lupa nanya nih kalau kayak gini gimana, jadi kayak balik lagi kita ke tahap 1 gitu. Jadi emang kalau udah terbiasa nanti tahap 1-nya kita udah clear nih ya data yang informasinya apa aja, nanti tahap 2 itu kita bisa udah langsung tinggal kerjain masuk ke tahap 3 dan seterusnya gitu sih. Gimana? Oke, mungkin Bu Melia mau menambahkan? Enggak, udah terjawab. Berarti karena tadi di awal sudah di-define gitu ya, nah dari karena udah tahu datanya juga, jadi dari situ udah translate ya, Tik ya. Berarti ngambilnya data dari table ini gitu ya. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi terkait dengan data analisisnya. Kalau nggak ada, aku move dulu nih ke pertanyaan yang tadi di awal aku skip. Jadi ada 2 pertanyaan, yang satu dari Raka dulu kali ya. Pertanyaan Raka itu terkait dengan struktur tim data Tokopedia. Nah, struktur tim datanya itu berarti tersentralisasi, desentralisasi, atau hybrid ya. Kenapa dipilihnya struktur itu gitu? Nah, dengan adanya merger jadi berubah nggak sih Kak strukturnya? Oke, jadi di Tokopedia itu kan tadi bisnisnya ada banyak ya. Nah, di Tokopedia tuh mungkin kalau di perusahaan lain menyebutnya divisi, tapi kita ada istilah namanya tribe ya. Jadi tribe itu lebih ke bisnis yang kita pegang apa gitu. Nah, untuk data analytics itu kita terpecah. Jadi tim data analytics itu paling banyak orangnya, karena ini kan dia fungsinya sebagai strategic partner dari tim bisnis produk teknologi. Nah, sedangkan bisnis sama produk teknologi ini kita punya banyak bisnis kan, kayak tadi misalkan ada tim marketplace gitu. Jadi di marketplace itu mereka punya tim bisnis, tim produk, tim teknologinya sendiri. Jadi mereka butuh satu tim data analytics untuk membantu decision makingnya di si tim ini di marketplace. Nah, gitu juga kayak aku sama Bu Melia sebagai tim bisnisnya di customer excellence. Jadi aku adalah data analytics untuk tribe, istilahnya itu tribe ya, tribe customer excellence gitu. Jadi untuk data analytics-nya kita tersebar karena fungsinya kita sebagai strategic partner, dan untuk yang lainnya data engineer, data tracking, dan data scientist itu mereka centralized karena mereka butuh tahu helicopter view ya, butuh tahu semua data, karena kan mereka yang nge-provide data ini untuk ke data analytics, sedangkan kalau data scientist itu kan lebih ke mereka ngasih best solution melalui machine learning kayak gitu ya, AI atau artificial intelligence gitu. Jadi yang 3 ini mereka centralized untuk data analytics, DA dan BI itu terpecah menjadi beberapa tim gitu, masuk ke tiap-tiap tribe gitu. Nah, untuk merger sih belum tahu plan kedepannya gimana. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya di berita, untuk sekarang kan bisnisnya masih sendiri-sendiri ya, Gojek sendiri, Tokopedia sendiri, dan ada GoTo. GoTo itu lebih ke finansialnya gitu sih. Jadi untuk saat ini sih kita masih sendiri-sendiri ya untuk datanya, sesuai dengan apa yang ada sekarang gitu. Cuma kalau kedepannya belum tahu gimana rencananya. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya Fajri itu kayaknya udah sedikit terjawab dari yang tadi Sitik, tapi mana tahu ada tambahan ya, jadi gue sebut aja ini dari Fajri.
mengenai data analis. Nah, apa sih dampaknya dari merger Gojek dengan Tokopedia terhadap data yang didapatkan perusahaan Tokopedia serta pekerjaan data analis di tim Tokopedia? Harusnya kalau saat ini sih belum ada tadi ya, karena bisnisnya kita masih sendiri-sendiri ya. Jadi kalau dilihat yang tadi aku bilang ada Gojek, Tokopedia itu punya CEO masing-masing, dan yang GoTo itu baru lebih ke finance-nya aja gitu. Jadi untuk saat ini sih kita masih seperti biasa sih, belum ada perubahan gitu untuk tim data tim di Tokopedia-nya. Gitu. Ini tertarik kah untuk daftar? Belum ya? Ini mahasiswa tahun ketiga sih, jadi mungkin 1 tahun lagi ya. Ada pertanyaan lainnya mungkin dari teman-teman atau dari Bapak Ibu dosen lainnya yang mau bertanya? Boleh nanya Bu Melia? Boleh, silakan Pak Herman. Ya, terima kasih Bu Tika ya atas penjelasannya. Jadi kalau dari mahasiswa saya ini Tokopedia ini favorit ya, kalau jadikan studi kasus itu sering melakukan studi case yang ada di Tokopedia. Jadi waktu beberapa chapter yang lalu itu tentang data, kerahasiaan data atau kebocoran data. Tapi pertanyaan saya berbeda ya, mungkin dari ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan data ya, penggunaan data. Kalau tadi sudah dijelaskan kalau data yang dipakai kan data dari sendiri ya, data dari Tokopedia sendiri, kemudian juga memakai data-data yang source-nya itu dari tempat lain seperti dari Facebook ataupun dari Google Analytics. Nah, mungkin kan kalau sekarang kan persaingan makin sangat kompetitif, platform e-commerce seperti yang lain-lain kan banyak seperti Tokopedia ya. Jadi apakah mungkin Tokopedia juga memakai data-data dari mereka ya? Jadi saya nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin kan bisa aja memakai data-data yang dari kompetitor gitu, mungkin dari Lazada atau dari yang lain-lain, mungkin dari sosial media itu yang mungkin bisa dipetakan dari reviewnya dan lain-lain itu untuk melihat tingkat persaingannya dari kompetitor itu ya. Jadi itu pertama, itu satu pertanyaan. Yang kedua terkait dengan data dari customer ya. Jadi kalau misalnya kita melihat contoh itu, kalau Amazon itu kan dia berhasil membuat pertumbuhan yang luar biasa ya. Jadi karena memang dia mengutamakan customer relationship ya. Jadi dia menggunakan data-data itu makin besar ditawarin berbagai macam jenis ada yang pakai cloud dan lain-lain itu. Jadi makin lama makin besar dan itu bisnisnya makin menggurita ya. Kalau lihat Amazon kan jadi pendirinya jadi salah satu orang yang terkaya di dunia. Jadi apakah itu nanti tren ke arah sana juga yang dilakukan oleh Tokopedia, karena kan ini dari data analytics kan tadi Bu Melia dan Bu Kartika tadi menjelaskan lebih banyak tentang bagaimana menghandle tentang customer relationship. Dan saya punya pengalaman yang bagus ya dengan Tokopedia. Jadi saya beli komputer, kemudian komputernya sih second ya, dikirim ke saya. Nah, chargernya itu nggak bisa beroperasi tuh, atau nggak jalan gitu. Nah, saya komplain ke sellernya, dia bilang, wah saya juga begitu aja Pak, saya nggak ngerti itu gini-gini. Pokoknya saya terima begitu aja loh. Emang kamu nggak ngecek gitu kan bahwa kamu terima barang itu, kemudian kamu nggak ngecek, nggak mencoba dulu sebelum kamu jual gitu. Oh nggak tahu. Kelihatannya tuh dia tuh nggak begitu peduli gitu. Ya udah saya komplain. Ya udah langsung di halt ya oleh itu ya transaksinya. Uangnya itu ada opsi untuk
menghalt uang itu tuh. Jadi ya udah saya ya udah minta dibalikin aja barangnya, udah langsung saya balikin, kemudian langsung balik. Jadi ya langsung saat itu juga, maksudnya begitu dia terima resi bahwa saya sudah ngirim, langsung Tokopedia memberikan pembayaran full. Gitu. Ya terima kasih sebelum itu. Nah itu yang kedua ya. Terus kemudian yang ketiga, ini terkait dengan tadi ada data tracker, data engineer, data science, dan juga data analytics ya. Nah, kalau dari 6.000 karyawan ya kalau nggak salah yang ada di Tokopedia tadi, waktu awal mungkin saya salah, tapi kira-kira persentasenya berapa itu dari tim yang ada itu, dari 4 itu ya, data analis, data science, data tracker ataupun data engineer-nya. Itu berapa persentasenya, kemudian juga mungkin terkait dengan soft skill tadi kan ada 3 tadi yang Mendadi sebutkan tuh, R, Python, sama SAS. Mungkin bisa dijelaskan dari persentase di mana aja tuh yang fitnya itu di majoritinya itu ada di mana. Mungkin kira-kira biar memberikan gambaran buat mahasiswa kami juga ya. Mungkin mereka ancang-ancang nih kalau tertarik dengan big data, data science, data analytics gitu, bisa lamar ke Tokopedia. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Tadi yang pertama itu tentang bisnisnya Tokopedia ya kalau nggak salah. Yang pertama tadi? Iya, yang pertama terkait dengan kompetitor ya. Data apakah juga mengolah data dari kompetitor ya. Jadi nggak cuma mungkin data Lazada atau data Shopee gitu. Sip. Kalau untuk data kompetitor itu kita nggak bisa ngedapetinnya karena itu sifatnya konfidensial, sama juga kayak Tokopedia, kita nggak bisa share data revenue-nya kita ke keluar gitu. Bahkan itu cuma tim data analis aja yang tahu, dan bisnis tertentu. Jadi misalkan tadi marketplace, jadi cuma marketplace aja nih yang tahu revenue-nya mereka gimana. Tapi kalau misalkan kayak Bu Melia gitu tuh nggak bisa tahu karena itu sifatnya konfidensial gitu Pak. Jadi kita nggak bisa tahu tentang data kompetitor, begitupun kita juga nggak ngasih tahu data tersebut ke kompetitor gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen tahu nih, kalau aku sama Bu Melia kan kita di Customer Excellence, nah kita misalkan pengen tahu nih customer experience-nya dari user kita, mereka tuh lebih suka platformnya kita atau kayak kompetitor, mereka lebih sering belanja di mana. Nah itu biasanya untuk ngedapetin data itu kita ngelakuin survei gitu. Kita ngelakuin survei, jadi surveinya itu kita menanyakan tentang Tokopedia dan juga tentang kompetitor dengan pertanyaan yang sama gitu. Atau misalkan kita di antara platform ini mana sih yang sering kalian untuk melakukan transaksi belanja kayak gitu. Kenapa lebih suka pakai platform tersebut, atau kayak ditanya per satu-satu gitu, misalkan apa yang kalian suka belanja di Tokopedia, misalkan tanyanya apa, terus kayak apa yang disukai belanja di kompetitor. Nah dari situ kita bisa learning, jadi apa positif negatifnya Tokopedia dan kompetitor. Terus bisa juga misalkan kita ada survei, misalkan customer satisfaction nih, seberapa puas mereka belanja di Tokopedia, misalkan kita nganalisis untuk produk digital, misalkan produk digitalnya tuh misalkan pulsa. Nah, ternyata satisfaction-nya tuh misalkan menurun. Nah, itu kita juga bisa lihat reason-nya kenapa. Misalkan reason-nya mereka, karena produknya tuh kurang banyak gitu. Variasi produknya kurang banyak. Jadi misalkan kalau gue belanja di Lazada itu bisa yang pulsa 1.000 pun gue bisa beli kayak gitu. Nah, terus kalau di Tokopedia nggak ada tuh, dia high class, cuma ada yang 50.000 ke atas, misal kayak gitu ya. Jadi di situ nanti kita cari tahu di surveinya itu, maksudnya kenapa mereka tingkat kepuasannya menurun kayak gitu. Nah selanjutnya kita bisa explore sendiri gitu sih Pak, kita cek sendiri. Jadi kita compare-nya tuh dengan kita bandingin aplikasi yang ada di Tokopedia dan di kompetitor. Misalkan untuk transaksi pulsa, kalau di Tokopedia tuh adanya ABC, kalau di Lazada adanya CDE, kalau di
Shopee adanya apa. Nah, terus jadi nanti dari situ tuh kita list terus menggunakan internal datanya kita, misalkan rekomendasinya kita ke partner, oh kayaknya kita perlu nambahin produk pulsa deh supaya customer mau belanja di Tokopedia gitu kan. Nah, tapi kan dari tim bisnis kadang nggak bisa nih untuk semuanya kita tambahin gitu. Nah, jadi menggunakan internal data, kita cek lagi nih, customer kita tuh lebih suka transaksinya itu di lebih suka transaksinya itu yang value-nya berapa sih? Value kecil kah, value besar, atau value yang sedang-sedang aja, atau kalau misalkan paket data yang seberapa gitu harganya, yang kayak gitu-gitu. Nah, nanti dari situ kita dapat kayak preference-nya customer gitu ya, di harga berapa gitu. Nah, nanti kita bisa kasih nih rekomendasi ke tim bisnis atau tim produk, kayaknya kita perlu tambahin ABCD ke produk digitalnya kita supaya nanti banyak customer yang transaksi di kita, soalnya mereka mengeluhkan bahwa di kita tuh produknya nggak lengkap, ternyata pas dicek by kompetitor analisis beneran nih nggak lengkap gitu, di Tokopedia cuma ada ini, tapi di kompetitor lain tuh lebih banyak produknya gitu, dan itu kan udah terbukti dengan kompetitor analisis. Terus dengan surveinya juga, dengan internal data kita cek, oh ternyata customer kita itu suka transaksi di harga yang segini, jadi kita rekomendasi untuk tambahin produk ABC yang harganya itu memenuhi dengan customer-nya kita gitu. Kayak gitu. Jadi kalau untuk yang kompetitor itu biasanya kita ngebandingin sendiri. Jadi kita cek sendiri langsung dari aplikasinya. Misalkan kalau user bilang, oh harga di Tokopedia kemahalan gitu. Jadi kita beneran cek-cekin satu-satu gitu dari aplikasi Tokopedia versus kompetitor, itu gap harganya berapa sih, kayak gitu. Dan mungkin nggak sih dari Tokopedia untuk nurunin harganya, misalkan gitu. Terus tadi juga kita cek di internal data kita nih udah kemahalan, tapi misalkan kita cek growth transaksinya berkurang nggak, kayak gitu, atau ada perubahan harga nggak sih gitu. Misalkan, oh ternyata kita harganya tuh ngikutin kurs dolar, jadi ketika kurs dolarnya gini harganya ikut naik, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi untuk yang kompetitor kita nggak bisa dapat yang kayak tadi yang Bapak bilang kayak revenue gitu-gitu, itu sifatnya konfidensial. Cuma kita bisa kayak kalau yang bisa kita akses di aplikasi itu kita bisa dapetin gitu ya datanya. Maksudnya kita bisa explore sendiri atau juga kita bisa melakukan research gitu sih. Itu biasanya yang dilakukan. Jadi ada timnya, itu kebetulan timnya Bu Melia ya, tim competitor intelligence gitu, untuk membandingkan Tokopedia dengan kompetitor gitu. Jadi aku biasanya kayak ngebantu timnya Bu Melia untuk ngevalidasi benar nggak sih di internal datanya kita tuh kayak gitu. Jadi Bu Melia ngecek ke kompetitor datanya, kita ngevalidasi dari internal datanya sesuai atau enggak. Itu. Nah, terus yang kedua terkait bisnisnya Tokopedia, tadi di awal juga aku udah mention, kita visinya itu kita pengen bikin istilahnya super ekosistem atau super app gitu ya, super aplikasi yang harapannya nanti jadi kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa dilakukan dengan menggunakan ya aplikasi Tokopedia, mungkin dengan salah satunya dengan merger dengan Gojek ini gitu. Jadi misalkan mau siapin pesta ulang tahun, kita belanja di Tokopedia, dan sekarang kita juga udah ada Tokopedia Nyam kan, itu mirip dengan GrabFood. Jadi kalau mau beli makanan yang langsung sampai juga bisa kayak gitu. Terus listrik mati, kita bisa belinya di Tokopedia, nggak perlu keluar rumah gitu. Jadi aktivitas yang kita butuhkan itu bisa dilakukan melalui aplikasi Tokopedia. Itu harapan kedepannya ya pengen sih, untuk siapa yang nggak pengen kayak Amazon kayak gitu. Gitu. Itu untuk itu yang sepengetahuan aku gitu. Mungkin untuk yang lebih detailnya tuh kan level manajemen yang lebih paham. Itu sama yang terakhir tadi apa ya? Ini penggunaan R, Python itu kira-kira aplikasinya gimana, Pi?
Cuma persentase Nah, dari Persentase ya Pak. data persentase ini. science, data analytics, data science sama data engineers ya kira-kira jarak number aja untuk dapat aja. Seberapa butuh gitu ya Pak ya? Persentasenya dari 6.000 karyawan itu kira-kira. Sekarang sih kalau data analytics-nya aja, karena aku lebih sering interaksi sama data analytics itu sekitar 1% ya dari 6.000 nakama kita kayak 60-an data analytics gitu. Jadi kayak kalau untuk tim yang paling banyak itu tim customer excellence karena ada agent ada yang melayani customer gitu ya untuk ngebales-balesin komplain. Itu salah satu tim terbesar sih kita di Tokopedia Customer Excellence. Itu DA-nya tuh ada 6 gitu sih, udah termasuk sama lead-nya itu. Jadi ya sekitar 1%, makanya karena ini bisnisnya kita juga semakin berkembang, kita dari tim data analytics tadi journey-nya kita membuat self-service analytics gitu. Jadi untuk yang sifatnya cuma mau lihat deskriptif data aja, itu dari tim bisnis atau tim produk teknologi itu mereka bisa melihat sendiri gitu, menggunakan self-service analytics platform yang udah disediakan sama tim data gitu. Harus punya kemampuan SQL tadi betul. Jadi kedepannya tuh semua karyawan harus bisa sih untuk SQL gitu. Kayaknya tuh penting banget ya di industri teknologi saat ini untuk bisa SQL. Itu yang paling penting sih di antara R atau Python, itu yang paling penting adalah SQL karena itu kuncinya kita untuk mendapatkan data. Kalau kita nggak bisa SQL, ya gimana kita mau menganalisis datanya gitu. Ya untuk narik data ya. Kalau SAS dibagi untuk apa ya kalau di itu? Kalau SAS di tim aku sih nggak ada yang pakai, tapi itu lebih ke statistical tools kayaknya. Kayaknya tuh mungkin pernah ada yang pakai, tapi itu jarang banget. Kalau yang paling banyak itu kita R sama Python sih. R sama Python, dan itu nggak beda jauh ya. Tapi kayaknya yang paling banyak itu Python, karena kalau Python itu kan lebih general penggunaannya ya, dia buat apapun gitu. Kalau R itu kan lebih ke statistical tools gitu, jadi dia powerful banget untuk menganalisis statistik karena package statistik yang disediakan juga udah banyak di R gitu. Kalau aku sendiri sih, aku lebih pakainya R ya, karena background juga statistik, jadi dari kuliah udah belajar R juga. Gitu.